Kalau kalian menggarap airdrop dari Param Labs, nah yang kemarin udah pernah aku buatkan satu full videonya. Nah sekarang ini yang harus kita lakukan guys. Param Labs itu kita harus mengkonekkan wallet Ethereum kita. Paling lamanya itu adalah tanggal 23 Mei atau 1 minggu ya, sekitar 6 hari dari sekarang. Jadi bagaimana caranya? Ya seperti biasa kalian masuk ke dashboard para gaming kalian. Kemudian pastikan MetaMask-nya itu ada di jaringan Ethereum ya guys. Oke, klik jaringan Ethereum, lalu klik login. Ya login aja seperti biasa. Untuk sekarang apa yang bisa kita lakukan di sini masih sama. Kita ke bagian earning point lalu cek apakah ada quest yang bisa kita kerjakan di sini. Ini berhubung websitenya atau mungkin aku rasa memang websitenya sih ya. Ini agak lemot ya guys saat aku merekam video ini. Tapi yang paling penting adalah kalian ke bagian sini lalu klik bagian connect wallet. Oke, lalu klik MetaMask, klik next, klik connect, lalu klik sign. Kemudian pastikan wallet MetaMask kalian sudah kedetek di sini guys. Oke, untuk Param airdrop so far itu aja yang harus kita lakukan. Selain melakukan daily quest, cek di sini apakah ada quest yang bisa kalian kerjakan atau tidak. Informasi kedua datang dari Project Ionic. Kalau kalian menggarap airdrop Ionic, nah sekarang udah bisa diklaim guys. Di Ionic langsung aja ini klik link yang udah aku sediakan di deskripsi. Tapi pastikan kalau di Ionic kan jaringannya mode ya. Ya klik mode mainnet, pastikan kalian di MetaMask itu di jaringannya mode dulu. Lalu klik check eligibility. Nah ini bagi orang-orang yang menggarap airdrop Ionic ya guys ya. Atau sebenarnya kalian menggarap mode tapi kalian pakai protokol Ionic untuk lending and borrowingnya. Oke, di sini langsung aja klik check. Nah congratulations, untuk sekarang ini aku dapatnya 1000 token di season pertama ini. Nah ini ini belum bisa diklaim tapi setidaknya kita udah tahu berapa token yang akan kita dapat guys. Update berikutnya datang dari Scroll L2 Network. Oke, jadi Scroll sudah season 0 guys dan dia sudah memberikan sistem poin sih sebenarnya tapi namanya di sini adalah marks. Ya aku dapat 570 marks. Ini dapat dari mana? Oke, kita cek ke bawah. Nah, jadi di season 0 ini cara kita untuk mendapatkan marks atau poin adalah dengan bridging guys. Kalau kalian bridging ETH ke Scroll menggunakan native bridge, kalian akan mendapatkan mark. Atau bridging UST ETH menggunakan native bridge, kalian akan mendapatkan mark. Atau bridging Stone menggunakan layer 0 akan dapat mark juga. Jadi di season 0 bridging adalah satu-satunya hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan marks atau poin. Contohnya misalnya dengan gas fee yang cukup murah sekarang ini guys di 3,7, kita cek ke bridging native menggunakan ETH dulu ya guys ya. Oke, misalnya ini aku switch jaringan dulu ke Ethereum. Misalnya kita mau bridging nih. Nah, berapa sih fee yang kena nih kalau dengan gas fee di 3,7 sekarang? Itu Ethereum gas fee-nya di 1,47 dan Scroll gas fee-nya di 0,12. Ya ini bisa dibilang cukup murah ya guys ya untuk native bridging. Ya tapi kalau bisa jangan nge-bridge dengan dana yang kecil ya, tapi seenggaknya beberapa ratus dolar gitu ya guys ya, biar kerasa dikit ya, biar nggak percuma ini gas fee Ethereum di sekian dolar ini guys. Misalnya kalian mau bridging Stone juga bisa, klik aja ini. Kita akan diarahkan ke apps stake Stone dan ini di powered by layer 0. Oke, kalian bisa pindahkan Stone kalian ke jaringannya Scroll Network. Kemudian di bawahnya ini aku dapat marks yang lebih besar, itu adalah karena aktivitas aku di Scroll Network. Misalnya kalian kemarin melakukan aktivitas di quest layer 3. Nah gitu-gitu kan akan memakan gas fee. Hal itu ngasih kita mark juga dan ini cut off time-nya pada tanggal 29 April ya guys ya. Ini aku ngabisin 0,02 ETH untuk gas spend dan dapatin 500 marks. Oke, itu untuk season 0 dari Scroll, dan untuk season 1-nya masih stay tune by following Scroll on X. Next project adalah Humanity Protocol. Oke, di Twitternya dia udah ngasih tahu kita kalau testnet sedang masuk tahap whitelist. Jadi testnetnya belum, tapi whitelist dulu. Oke, caranya bagaimana? Kalian klik aja link yang ada di bawah dan pastikan kalian daftar ke Telegram dan di Discord-nya juga. Oke, kita akan diarahkan ke websitenya Humanity Protocol. Kalian bisa research dulu apa itu Humanity Protocol, teknologi apa yang dipakainya, dia jelaskan banget di websitenya. Tapi kita capcus aja karena kita adalah airdrop hunter. Langsung aja klik join whitelist. Lalu kalian masukkan email dan Twitter kalian guys. Oke, silahkan klik link yang di bawah karena link itu adalah link referral aku. So thank you kalau kalian daftar pakai link referral aku. Setelah kalian masukkan email dan Twitter, nanti kalian akan dikasih link referral juga guys ya. Nah ini link referral yang bisa kalian bagikan ke teman-teman kalian. Belum tahu aku dapatnya apa link referral ini, tapi yang jelas dia menyediakan guys. Update project berikutnya adalah dari Sanctum. Oke, jadi Sanctum ini cukup tricky. Dia ngasih 2 kali experience untuk PET atau LST liquid staking token seperti Juicy, Lanterny, Powi, and Stakey. Dan event-event seperti ini itu berjalan cuman 1 hari ya guys ya. 2 kali experience multiplayernya. Kalau kita lihat ini akan aktif hari ini guys di tanggal 17 2 PM EST dan akan berjalan selama 24 jam. Kalau kita lihat sebelumnya, Sanctum juga pernah ngasih 2 kali experience multiplayer ke LST lain seperti Bongsi dan Strongsy.
dan sama untuk 24 jam juga. Jadi strateginya adalah misalnya kita menggarap Sanctum guys. Nah, kalau di video aku sebelumnya kita memasukkan full dana kita ke INF. Kenapa? Karena ini adalah native produknya dari Sanctum. Nah, tapi karena memang campaign-nya Sanctum itu seperti itu, dia mengarahkan kita untuk masuk ke LST lain hanya 1 hari selama 24 jam. Nah, jadi pilihannya adalah satu, kalian bisa mengikuti 2 kali X multiplier by Sanctum ini guys. Berarti kita tinggal pilih salah satu dari satu LST ini, misalnya si Juicy. Di sini kita cari, oke ini dia, Juicy Lantern nih. Oke, misalnya kita ke Juicy. Nah, kalian bisa deposit lebih lagi untuk masuk ke sini atau gunakan token INF yang sebelumnya udah pernah kita deposit guys. Misalnya aku di sini kan masuk ke sini ya, Infinite. Nah, kita klik di sini lalu ya, kan kemarin aku token INF-nya aku pakai ke Kamino, atau kalian mungkin pakai juga nih ke Kamino. Kalian balik dulu ke Kamino dan withdraw token INF kita yang ada di Kamino guys. Pastikan kalian login lalu klik portfolio, atau ini udah langsung sih guys ya. Klik aja withdraw max lalu klik withdraw INF. Nah, kenapa aku withdraw? Karena sebenarnya Kamino bukan target tujuan aku guys ya. Aku masukkan ke Kamino karena biar tokennya nggak nganggur aja. Dan pasti di sini ada network fee, jadi itu adalah sesuatu yang harus kita keluarkan guys. Network fee atau mungkin ada slippage. Oke, kita lihat di wallet, token INF aku udah masuk dan kita balik ke Sanctum. Lalu kita back dan kita pilih kita mau masuk ke pet yang mana ya. Misalnya ke Juicy. Oke, klik ini, lalu klik buy Juicy Soul. Nah, di sini kita bisa swap token INF kita tadi guys. Oke, tapi aku nggak semua ya. Aku pasti tetap akan menyisakan INF karena untuk pet INF itu aku setidaknya harus tetap jalan. Oke, di sini nggak ada kuota katanya, berarti kita harus nge-swap ke Soul dulu, lalu kemudian dari Soul kita swap ke Juicy. Oke, setelah itu kita back dan poin Juicy-nya akan berjalan ya guys ya. Itu Juicy salah satu pilihan. Kalau kalian mau ikutin campaign-nya Sanctum yang seperti itu, ya kalian berarti harus aktif untuk memutar balikan dana-dana tadi. Atau kalau memang dananya ada banyak, ya nggak perlu diputar tapi tinggal ditambahkan ke pet mana yang ngasih 2x multiplier. Atau satu strategi lagi ya guys, ini di bawah sini, nah The Vault on Solana. Jadi untuk petnya The Vault, dia juga ada ngasih tambahan airdrop. Oke, jadi kalau kalian masukkan ke The Vault ini guys, nah setelah campaign Sanctum berakhir, kalian akan dapatkan poin The Vault juga ya guys ya, untuk dapatin airdrop dari The Vault project. Vault pet yang mana? Ini ada di page terakhir. Nah, Vaulty kalian bisa masukkan kemari dan tunggu sampai campaign ini berakhir. Atau yang ketiga, ya udah nggak usah care-care kali tentang campaign-nya Sanctum yang ngopor dana ke sana kemari, sana 2x multiplier kemari, pindah-pindah ya. Kalau kalian santuy ya udah biarkan aja di NF dan tunggu sampai campaign-nya berakhir. Masih di Sanctum, kalau kalian belum menyelesaikan quest yang ada di sini, misalnya di sini kan ada 3 quest ya. Oke, ini quest yang pertama, nggak ada yang bisa kita lakukan. Kita ke quest yang kedua. Nah, yang kedua kalian scroll sampai terakhir. Nah, nanti di sini ada pertanyaan dan kalian bisa jawab. Nanti apa jawabannya akan aku taruh di box deskripsi ya guys ya. Lalu di quest ketiga juga seperti itu. Oke, quest ketiga geser paling akhir. Oke, nanti di sini ada pertanyaan juga dan kalian bisa mengisi jawaban untuk menyelesaikan quest ini. Jawabannya juga aku taruh di box deskripsi. Kemudian update project berikutnya adalah dari mode. Oke, untuk mode staking itu udah launch V1.2 nya guys. 1.2 ini apa sih tambahannya? Tambahannya adalah kita akan mendapatkan OP token sebagai reward ya guys ya. Untuk tambahan OP token ini akan berjalan selama 10 minggu dan setiap minggunya akan dibagikan 20.000 OP token ke orang-orang yang nge-stake token mode. Caranya bagaimana? Oke, kalau kalian sudah menggarap mode airdrop dan mungkin sudah mendapatkan token dan tokennya belum kalian tukar, itu bisa di stake di sini guys. Oke, di bagian sini langsung aja klik stake. Oke, untuk jaringan kita pindah ke jaringannya mode dulu. Oke, berapa token mode akan kedetek di sini, lalu klik aja berapa yang mau kalian stake, lalu klik approve. Nah, secara otomatis kalian akan mendapatkan share dari 20.000 OP token per minggu guys, dan ini APY-nya. Kemudian yang perlu di note di sini adalah untuk withdrawal atau unstaking kita itu memerlukan waktu 7 hari guys ya. Jadi kalau kalian pengen withdrawal jangan berharap tokennya langsung masuk, harus diestimasi waktu kerjanya itu adalah 7 hari ke depan. Oke, itu aja update buat garapan project airdrop kita hari ini. Semoga Anda suka dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. See ya.